Salam bagi kita semua. Salam untuk oma-oma yang ada di lantai 1, untuk saudara-saudara yang mengikuti ibadah doa dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember, bulan terakhir dalam tahun ini. Mari sejenak kita tinggalkan segala permasalahan kita, segala beban kita. Kita berikan hati kita dan waktu kita untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian kita, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku
selama 11 bulan ini kami lewati semuanya bersama-Mu ya Bapa. Kita merasakan penyertaan Tuhan bukan hanya dalam keadaan baik saja, bahkan dalam keadaan kurang baik kita harus tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa untuk kami ada sampai hari ini semuanya karena pertolongan-Mu semuanya kami lewati bersama-Mu. Layaklah kami mengucap syukur lebih lagi kepadamu ya Bapa. Dalam segala hal kami percaya Engkau turut campur tangan. Kita kembali mengangkat pujian kita, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Penyertaan-Mu sempurna ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sangat baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, buat kasih-Mu yang kami rasakan ya Bapa, hingga kami ada sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur kami bagi-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Sekalipun kami tidak setia ya Bapa, Engkau tetap setia bagi kami. Sekalipun kami lalai ya Bapa di dalam memberikan hati kami untuk-Mu, sekalipun kami lalai memberikan waktu kami kepadamu, Engkau tetap setia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk lebih lagi bersyukur kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk mengerti ya Bapa segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, kami tidak mau jauh dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian kita. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kita ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Dapat ku banggakan seluruh
Selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan membawakan sharing firman Tuhan. Engkau alasanku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami sembah. Sungguh Engkau Allah yang kami muliakan. Engkaulah alasan kami hidup ya Bapa. Malam hari ini oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan pada malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah kiranya Engkau yang melayakkan hamba, menyucikan dan menguduskan hamba. Berkati hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sebentar akan hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang di dalam surga. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Aduh, kurang bersuka cita. Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Sukacita Natal ada di dalam hati kita masing-masing. Kita akan menyambut Natal dengan penuh sukacita. Kita menyambut bulan Desember dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu pasti senang untuk menerima perlakuan yang baik. Ketika seseorang berbuat baik terhadap kita, kita tentu senang, kita tentu bahagia. Bahkan kita berharap selalu orang berbuat baik kepada kita. Betul apa benar? Oh, sama saja. Kita senang jika mendapat perlakuan yang baik. Dan menginginkan juga supaya kita diperlakukan terus-menerus diperlakukan dengan baik. Saya juga yakin kita yang ada di tempat ini, om-om yang ada di lantai bawah, semua jemaat yang mengikuti secara online pasti senang dengan perbuatan-perbuatan baik. Orang melakukan perbuatan baik kepada kita, kita senang. Tentu Tuhan juga demikian Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam Alkitab juga perjanjian baru dijelaskan bahwa jangan sampai kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang mari sama-sama kita buka dalam Alkitab kita dari perjanjian lama. Dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 18. Kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Puji nama Tuhan. Kisah ini berbicara tentang 3 anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka hendak dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar. Karena pada saat itu mereka disuruh untuk
berpaling dari Allah yang mereka sembah, Allah kita yang mereka sembah. Mereka disuruh untuk meninggalkan imannya dan memuja dewa. Dewa yang dipuja-puja oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar menyuruh Sadrak, Mesak dan Abednego untuk menyangkali imannya, tapi mereka tetap berpegang teguh pada imannya. Itu kisah sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, dipaksa untuk menyangkali imannya, mereka mengambil satu sikap yang tegas. Ini luar biasa sekali, anak-anak muda, 3 anak muda menjadi contoh dan teladan bagi kita. Dengan tegas mereka mengambil sikap, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-17 dan ke-18 sangat menarik sekali. Ada kontras, ada salah satu kontras yang menarik. Tetapi seandainya tidak, seandainya Allah tidak menolong kami, kata Sadrak, Mesak dan Abednego, ya Raja, ketahuilah bahwa kami tetap tidak akan memuja dewamu. Luar biasa sekali Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Inilah yang patut kita teladani. Sebenarnya mereka tahu Allah yang mereka sembah itu sanggup untuk melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka tetap meyakinkan Raja Nebukadnezar, seandainya pun Allah tidak menolong mereka pada saat itu, mereka tidak akan tetap menyangkali imannya. Mereka tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Itu maksudnya. Perlu saya tekankan di sini bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego ini membangun satu motivasi yang benar di dalam Tuhan. Saya belajar dari ketiga tokoh ini, ada salah satu motivasi yang benar yang mereka bangun di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengikut Tuhan, bukan atas dasar, mereka mengikut Tuhan dalam pikirannya bukan seperti ini. Saya mengikut Tuhan supaya saya kaya, saya mengikut Tuhan supaya hidup saya bahagia selalu. Saya mengikut Tuhan supaya saya bebas dari penderitaan. Mereka tidak berpikir seperti itu. Dan bukan juga agar suatu saat nanti Tuhan dapat menolong mereka. Motivasi mereka itu tidak seperti itu dalam mengikut Tuhan. Tetapi meskipun seperti yang tadi telah kita baca dalam satu situasi yang mencekam, yang sangat sulit, yang bahkan dapat menghilangkan nyawa mereka, mereka tetap mempertahankan satu motivasi yang mereka pegang itu. Mereka tetap mempertahankan motivasinya, motivasi yang benar di hadapan Tuhan, dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Dan tentu Tuhan nyatanya dalam kisah ini menolong mereka. Tuhan tetap meluputkan mereka daripada mara bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mengenai motivasi yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita perlu membangun satu motivasi yang benar? Yang pertama dari kisah ini saya menyimpulkan supaya kita tidak salah mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, yang pertama, mengapa kita penting untuk membangun motivasi yang benar di hadapan Tuhan supaya kita tidak salah mengenal Tuhan. Saya punya salah satu ilustrasi. Dalam perjanjian baru ini dijelaskan di dalam kitab Lukas, mungkin bisa ditampilkan. Ada satu ilustrasi yang menarik dan lucu bagi saya, tapi sangat menyentuh hati saya. Ini gambar di kitab Lukas pasal yang ke-17 mengenai 10 orang kusta. Saya mau berbicara tentang supaya kita tidak salah mengenal Tuhan. 10 orang kusta, ketika ke-10 orang ini mengetahui bahwa Yesus sedang berjalan hendak ke Yerusalem dan melewati daerah yang tempat yang sedang mereka berada pada saat itu. Ada 10 orang kusta, mereka minta tolong kepada Tuhan. Yesus, tolonglah kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sembuhkan kami.
Mereka tahu bahwa Yesus itu mampu, sanggup untuk menolong mereka. Tetapi ketika Yesus menolong mereka dengan iman, mereka sembuh. Ke-10 orang kusta ini benar-benar sembuh. Mereka tahir. Akan tetapi yang sangat memprihatinkan, ketika 10 orang sudah diselamatkan Tuhan, ke-10 orang kusta ini sudah ditolong Tuhan, hanya 1 orang yang memiliki keinginan untuk kembali kepada Tuhan dan berterima kasih, kemudian menyembah Tuhan. Yang ke-9 orang ini kemana? 9 orang lainnya pergi begitu saja. Mereka lupa bahwa kesembuhan mereka adalah karena kuasa Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong mereka, mereka malah pergi begitu saja, lupa. Demikian juga Bapak Ibu, mungkin banyak orang-orang kita pengikut Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi karena motivasi kita salah, misalnya seperti ini contoh diri saya sendiri. Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau belajar melayani Tuhan. Lulus sekolah, saya belajar, kemudian mendaftar. Tapi yang ada dalam hati saya, dalam pikiran saya mau jadi hamba Tuhan lah. Mau jadi pendeta supaya terkenal seperti Pak Gembala, seperti Pak Stephen. Itu mungkin, ini contoh ya, supaya saya terkenal. Tapi karena saya membangun motivasi yang salah, sebenarnya saya bisa saja langsung ya terkenal begitu saja. Sekali ngomong banyak orang yang bertobat. Tapi karena motivasi saya salah, karena bukan untuk memuliakan Tuhan tujuan utamanya, tapi untuk memegahkan diri saya sendiri, saya tidak menjadi apa-apa seperti itu. Aja bersinar sebentar, dilihat orang, oh itu rain, ya biasa aja seperti itu. Tidak dengan hati yang tulus dan murni dalam melayani Tuhan. Mungkin seperti kisah ke-10 orang kusta tersebut, mungkin kita menemukan beberapa di sekitar kita ya. Ketika mengalami kesusahan, datang kepada Tuhan, datang ke pendeta, datang ke Bapak Gembala, minta tolong, Pak, tolong doakan ya usaha saya supaya sukses. Tolong doakan anakku sakit. Tolong doakan saya mengalami bangkrut supaya saya berhasil, supaya saya ditolong Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong, ketika Tuhan menjawab dua-duanya, ketika Tuhan menjawab keinginannya, seketika itu juga mungkin langsung lupa. Hanya sekedar, terima kasih Tuhan kau sudah menolong saya. Tapi setelah itu sudah berlalu begitu saja. Tidak selamanya, saya mau katakan seperti ini, ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita sangat susah untuk bersyukur. Bersyukur secara terus menerus, itu maksud saya. Karena ketika kita ada dalam situasi yang sangat sulit, kita gampang sekali minta tolong sama Tuhan. Kita dengan gampang sekali datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi kita tidak melihat ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah ditolong Tuhan, apakah saya sudah kembali kepada Tuhan? Saya sudah berterima kasih kepada Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Saya sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Kalau motivasi kita datang kepada Tuhan hanya untuk kaya, supaya kita terkenal, supaya kita dipandang orang luar biasa, supaya kita sembuh, itu motivasi yang salah. Tuhan tidak susah untuk membuat kita cepat kaya. Gampang sekali. Mungkin Tuhan itu dalam kuasanya, saya perhatikan dalam seperti ini, satu jarinya, satu telunjuknya mungkin, celing, kamu bisa jadi kaya. Kak Gun bisa jadi kaya. Kak Elfri bisa jadi sukses. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, kita beribadah hanya sekedar beribadah, menjadi orang Kristen hanya sekedar menjadi orang Kristen, supaya orang tahu kita orang Kristen. Bertobat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bangun motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Ada bermacam-macam motivasi orang dalam mencari Tuhan ya. Termasuk saya dulunya.
Dan tidak sedikit juga yang punya motivasi yang keliru. Seperti yang saya jelaskan tadi. Supaya disembuhkan, supaya kaya. Di poin yang pertama ini, kita membangun motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan supaya kita tidak salah mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur karena ada Allah yang selalu menolong kita. 11 bulan kita sudah lewati, kita masuk di bulan Desember. Dan berapa bulan kita melewati pandemik sampai sekarang malah. Sampai sekarang kita masih merasakannya. Kalau kita misalnya hanya datang kepada Tuhan hanya karena pandemik ini supaya kita ditolong Tuhan, tapi setelah pandemik selesai, kita bahkan lupa kepada Tuhan, saudara sangat berdosa sekali. Itu sudah tidak benar lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sepertinya saudara memanfaatkan Tuhan saja. Sebenarnya Tuhan tahu, tapi Tuhan menguji hati kita. Tuhan menguji kesetiaan kita. Tuhan menguji iman kita. Yang kedua, mengapa kita perlu membangun motivasi yang benar di hadapan Tuhan? Jika yang pertama supaya kita tidak salah mengenal Tuhan. Yang kedua adalah supaya kita jangan kecewa. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi sekiranya pun Allah tidak menolong mereka pada saat itu, mereka tetap tidak menyembah dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. Luar biasa sekali bukan Bapak Ibu Saudara? Ini menjadi teladan bagi kita, termasuk saya, contoh bagi kita semua, supaya kita jangan kecewa terhadap Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah, pasti suatu saat kita akan kecewa. Kita mengikut Tuhan dengan motivasi yang salah Bapak Ibu Saudara. Suatu saat kita akan kecewa. Akan kecewa ketika apa? Ketika doa-doa kita tidak dijawab. Misalnya saya mengalami pergumulan. Saya ingin berhasil. Tuhan tolong saya mau sembuh. Tetapi bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Saya mulai kecewa sama Tuhan. Itu motivasi yang salah. Ketika saya hanya berpikir saya mau mengikut Tuhan supaya saya ditolong oleh Tuhan. Suatu saat pasti akan kecewa kita terhadap Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita selalu, menolong. Tapi apa yang kita berikan kepada Tuhan, kita bahkan belum berikan apa-apa. Kita disuruh melayani, ya melayani biasa-biasa aja. Ketika dijadwal kita datang, ketika ada ibadah, kalau mood ikut ibadah, kalau enggak mood ya enggak ibadah. Jangan sampai kita tetap di dalam zona itu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap harus ada dalam diri kita motivasi yang benar dan semangat yang selalu berapi-api. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau mengikut Tuhan. Pujian kita tadi. Engkau alasan kami Tuhan selama kami hidup. Luar biasa sekali. Karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh hidup. Terus apa yang kita berikan kepada Tuhan? Berikan uang. Tuhan tidak butuh uang kita Bapak Ibu Saudara. Gereja butuh. Mempersembahkan hidup. Seperti apa mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Ketika kita berdoa, ketika doa kita tidak kunjung dijawab Tuhan Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa. Tetap berharap kepada Tuhan. Sebenarnya Sadrak, Mesak dan Abednego bukan tidak tahu siapa Allah yang mereka sembah. Tapi lewat apa yang mereka alami, di akhir cerita ini Raja Nebukadnezar bertobat. Raja Nebukadnezar percaya kepada Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka mengakui kuasa Allah. Nebukadnezar mengakui kuasa Allah. Tidak ada yang dapat menandinginya. Ketika doa kita tak kunjung dijawab oleh Tuhan, ketika segala pergumulan kita tidak selesai-selesai, jangan berhenti berharap. Terkadang orang berhenti berharap bahkan kecewa karena doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Hanya melayangkan proposal terus, proposal.
Tuhan ini apa aku, Tuhan ini anuku. Tapi karena Tuhan tidak menjawab, karena mereka tidak setia, karena mungkin kita tidak setia ya. Tidak sungguh-sungguh juga, kurang sungguh-sungguh juga mengikut Tuhan. Kemudian kita menjadi kecewa. Ini salah, kita mengikut Tuhan itu jangan sampai seperti itu. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka ini orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Motivasinya bukan supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Bahkan ketika nyawa mereka pun terancam, nyawa taruhannya, mereka tidak menuntut pertolongan dari Tuhan. Lewat kisah ini, di ayat yang ke-18. Mereka tidak menuntut pertolongan. Tapi dengan iman mereka yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Saya mau mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, om-om yang ada di lantai 1 juga, yang ada di bawah dan semua yang menyaksikan. Mari kita teladani Sadrak, Mesak dan Abednego. Beribadah bukan supaya hidupnya selalu ditolong oleh Tuhan, selalu ditolong oleh Tuhan. Sebenarnya tidak salah. Tapi kalau kita ogah-ogahan ya kepada Tuhan ya. Ogah-ogahan kepada Tuhan. Ya beribadah seperti itu aja. Datang ke gereja, duduk. Nyanyi, ikut orang-orang tepuk tangan, ya ikut tepuk tangan. Tapi dari hatinya tidak ada gairah untuk menyembah Tuhan. Tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Mau jadi apa kita nanti ya? Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jika dengan iman kita diselamatkan. Dengan iman Sadrak, Mesak dan Abednego ditolong oleh Tuhan. Kita juga demikian Bapak Ibu Saudara. Di penghujung tahun ini, di bulan yang baru, di bulan Desember. Saya mau ngajak kita Bapak Ibu Saudara supaya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Amin. Ada banyak orang di luar sana yang mengikut Tuhan supaya mereka kaya, supaya diberkati, ditolong selalu. Hanya itu aja yang ada di pikirannya. Jangan sampai sidang jemaat memiliki motivasi yang demikian. Kita harus membangun motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita salah untuk mengenal Tuhan supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Ketika doa-doa kita tidak terjawab, ketika segala pergumulan kita tidak terselesaikan, ketika tidak ada lagi jalan keluar. Jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya saya katakan sesungguhnya Tuhan itu bagi Tuhan sangat mudah untuk memberkati kita. Amin. Saya juga percaya Tuhan itu pasti sangat mudah untuk memberkati kita. Menyembuhkan kita ketika kita sakit, kita berdoa memohon. Tuhan sangat mudah sekali untuk menyembuhkan kita. Menolong kita dalam masa-masa sulit, dalam masa pergumulan hidup kita. Sangat gampang sekali. Tuhan mengerti apa yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya kembali saya tekankan. Jangan sampai motivasi kita yang salah itu menghalangi. Jangan sampai motivasi kita yang salah itu menghalangi berkat Tuhan atas diri kita. Menghalangi berkat-berkat Tuhan yang akan kita terima atas hidup kita. Mari koreksi kembali hati kita, motivasi kita, hidup kita. Periksa kembali diri kita sendiri. Bagi Tuhan dan bagi sesama, apakah saya sudah tulus? Dan apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sadrak, Mesak dan Abednego bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Mereka tidak kecewa terhadap Tuhan. Mereka tidak salah mengenal Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Penting bagi kita malam hari ini belajar dari ketiga tokoh ini. Saya mau belajar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, tetap membangun motivasi yang benar mengiring Tuhan. Demikian juga saya mengajak Bapak Ibu seluruhnya, sidang jemaat Tuhan, bahkan
sidang jemaat Tuhan, oma-oma, pengasuh yang ada di lantai bawah, semua yang menyaksikan. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, demikian yang bisa saya bagikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah merenungkan firman Allah. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita setelah kita menyembah Tuhan, mendengar firman. Saatnya kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih yang tak terhingga kami naikkan di hadapan Tuhan yang telah menyertai kami, memberkati kami 11 bulan yang lalu Tuhan. Kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan memasuki bulan yang baru, bulan Desember ini pun, keyakinan kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di waktu-waktu yang lalu terbukti, maka Allah yang sama juga akan terus memberkati, menyertai kami. Tuhan, ampuni kami orang yang tidak tahu diri, ampuni kami orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan, khususnya kami di jemaat-Mu yang kecil ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Banyak pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tapi di manakah mereka yang sudah ditolong oleh Tuhan itu? Adakah mereka malam ini datang mempersembahkan hidupnya? Dan Engkau tahu semua itu Tuhan. Maka hamba-Mu sebagai gembala harus minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami. Turunlah kiranya belas kasihan-Mu kepada umat-Mu yang sudah jarang bahkan tidak pernah lagi membawa hidupnya dalam ibadah ini Tuhan. Ampunilah kami semua, ampunilah umat-Mu yang tidak tahu datang berterima kasih kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan umat-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa tarik dan bawalah umat-Mu kembali kepada tangan kasih karunia. Gerakkan Tuhan. Mereka tidak mendengar firman Tuhan hari ini. Tetapi Engkau mendengar doa kami malam ini. Tolong teman-teman kami. Tolong saudara-saudara kami. Tolong sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah tidak pernah beribadah. Tolong keluarga-keluarga yang sudah tidak pernah datang beribadah. Tuhan, padahal begitu mudahnya beribadah 11 bulan ini. Hanya menekan tombol link yang ada di handphone kami. Ampuni kami Tuhan, begitu malasnya. Ampuni kami Tuhan, begitu tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi kalau ibadah seperti biasa. Betapa sulitnya kami melangkahkan kaki. Padahal begitu gampangnya ibadah hari-hari ini Tuhan. Maka ampunilah kami sekali lagi. Mohon belas kasihan-Mu kepada umat-Mu. Jangan murka kepada umat-Mu Tuhan. Namun tariklah mereka, arahkan untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang mengawali kami dalam ibadah doa malam ini. Bukan kebetulan untuk mengingatkan kami. Agar kami tahu berterima kasih kepada-Mu. Tuhan biasanya akan mengikuti kekecewaan-kekecewaan. Karena merasa doanya tidak dijawab, merasa tidak ditolong Tuhan. Padahal kami sendiri tidak tahu diri Tuhan. Kami sering datang ketika mengeluh, ketika butuh Tuhan. Ampuni kami ketika kami hanya memanfaatkan Engkau Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi. Kekecewaan seringkali akan datang. Tetapi biarlah itu semuanya Tuhan. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup untuk kami. Tolonglah kami semuanya. Agar kami tidak kecewa menjadi pengikut Tuhan.
perbaiki komitmen kami Tuhan. Ingatkan kami selalu. Terima kasih Tuhan. Dengan cara-Mu Allahku, bekerjalah mengingatkan firman ini kepada mereka yang tidak mendengarkan malam ini. Kami bersyukur atas firman-Mu, bersyukur atas hamba-Mu yang telah menyampaikannya kepada kami malam ini. Bertumbuhlah iman kami. Kami serahkan anak-anak kami yang ujian akhir semester pada minggu-minggu ini. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak kami, kecerdasan, kekuatan. Menyerahkan rencana Natal kami Tuhan. Tuhan campur tangan untuk panitia dan seluruh sidang jemaat. Tolong bangsa kami yang dalam keadaan begitu banyak kesulitan, bencana alam, banjir, gunung meletus, teroris, bahkan banyak pergolakan politik. Kami percaya kepada Tuhan yang telah menolong kami 70 tahun lebih. Tuhan juga akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami, keluarga kami ke dalam tangan. Panti ini Tuhan, tolonglah semuanya. Di dalam berkat Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang sama di bulan yang lalu, melimpah berkat yang bertambah-tambah di bulan ini, di bulan Natal ini bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Selamat malam semuanya.